Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam pesan gembala saat ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kembali kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, mengurapi kami semua Tuhan, memberikan kami pengertian, dan ajar kami untuk menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami membaca firman Tuhan. Haleluya. Amin. Pesan gembala kali ini berjudul Ibadah yang sungguh mendatangkan berkat. Mari kita baca dalam kitab Hagai pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sebab di balik ibadah yang sungguh, ada berkat-berkat yang luar biasa, apakah itu berkat jasmani, terutama berkat-berkat rohani. Di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25 tertulis, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti dan air berbicara tentang kebutuhan hidup. Tuhan akan mencukupkan apa yang kita perlukan asal kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Asal kita mengutamakan Tuhan, tidak ada hal-hal yang perlu kita khawatirkan. Karena Tuhan akan mengerjakan bagiannya, yaitu menyediakan apa yang kita perlukan. Apa yang hendak kita makan, apa yang hendak kita minum, dan apa yang hendak kita pakai. Saudara, marilah kita mengoreksi diri kita. Mungkin selama ini kita kurang serius menjalankan ibadah. Mungkin selama ini kita tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Sehingga kita tidak melihat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kita tidak melihat berkat-berkat Tuhan seperti yang Tuhan katakan dalam firman Allah. Mungkin selama ini kita tidak sungguh-sungguh menjalankan perintah Tuhan dalam hal beribadah, sehingga berkat-berkat Tuhan sepertinya tertahan. Hagai pasal 1 ayat 9 berkata, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kata Rasul Paulus? Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara bisa baca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Ketika kita beribadah dengan sungguh, Tuhan pasti menggenapi janji-janjinya. Saat kita masih berada di dunia ini, terlebih lagi untuk hidup yang akan datang, dan mahkota kehidupan dan kehidupan kekal disediakan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Melalui ibadah, hubungan kita dengan sesama anggota keluarga kerajaan Allah pun semakin erat dan rukun. Di mana ada umat Tuhan hidup rukun, di situ pula Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Mazmur pasal 133. Saudara bisa baca. Ya. Itulah sebabnya mari Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang sungguh beribadah kepada-Nya dan yang tidak. Oleh sebab itu, tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Tetaplah setia menjalankan ibadahmu dengan sungguh. Saya yakin dan percaya ketika kita sungguh-sungguh beribadah, maka janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Mari kita periksa diri kita, apakah selama ini kita menjalankan ibadah kita sudah sungguh-sungguh atau ada motivasi yang lain. Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Kembalilah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Yakin dan percaya, janji Tuhan pasti digenapi. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran-Mu saat ini Tuhan. Berikan kami kemampuan, berikan kami kesanggupan untuk melakukan firman-Mu, untuk beribadah dengan sungguh kepadamu, dengan tidak ada motivasi yang lain Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu akan memulihkan hidup kami, mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu memerlukan bantuan doa, di halaman kami, di fanpage kami, ada nomor WhatsApp. Bapak Ibu bisa menghubunginya dan kami akan mendoakan. Dan kalau pesan gembala ini memberkati Bapak Ibu Saudara, bisa membagikan kepada teman, kepada keluarga, kepada siapapun, agar mereka juga diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.